aku kedatangan bintang tamu atau guest star, narasumber yang sebenarnya di luar ekspektasi aku sih bisa ketemu lagi dan bisa kerja sama lagi sama bintang tamu yang hari ini. Nah, bintang tamu hari ini tuh ya lumayan gimana ya? Aku juga sedikit termotivasi karena aku udah pernah kerja sama sekali sama bintang tamuku yang hari ini, dan biar kalian nggak penasaran, yuk langsung aja kita kenalan sama bintang tamunya, Bang Aljabar. Hai. Hai Kak. Hai, apa kabar? Akhirnya, alhamdulillah baik. Akhirnya aku bisa collab lagi sama kakak, kerja sama lagi. Oke. Nah, sekarang mungkin kakak boleh sapa Sobat Stipa di rumah, boleh perkenalan Sobat nama kakak. Stipa namanya. Sobat Stipa. Oke, baik. Kakak boleh kenalan, kakak bisa cantumkan nama Instagram kakak biar mereka bisa kepoin kakak. Oke, boleh langsung. Halo semuanya, sahabat Stipa ya. Aku Muhammad Azmir Aljabar Nasution, biasa dipanggil Aljabar. Nah, Instagram tadi ya, Instagramnya Aljabar 1312, B-nya double ya. Dan kalau misalnya TikTok nih lagi happening TikTok. Boleh TikToknya Aljabar Nasution gitu. Kalau misalnya nonton YouTube nih, YouTube-nya ada lagi nih. YouTube-nya Aljabar Nasution juga. Nah, buat kalian nih yang nanti bakalan nonton videonya, kalian boleh kepoin karena aku sendiri aja yang kepoin Instagramnya Kak Bang Aljabar. Banyak banget dapat pelajaran mulai dari Instagram, YouTube, bahkan aku yang nggak suka TikTok juga ikuti sih beberapa TikToknya Bang Aljabar. Iya, baik, alhamdulillah. Sekarang kita tanya sama Bang Aljabar dan mungkin kita dapat pelajaran dari Kak Aljabar hari ini. Oke. Sebelumnya aku mau tanya nih sama Bang Aljabar. Aku kan kepoin nih Instagramnya, biar tahu gitu kegiatannya Bang Aljabar. Dari Instagramnya Bang Aljabar tuh banyak kegiatan. Mulai dari scene cover, face painting, yang sekarang lagi banyak nih. Dan yang aku mau tanyain, sebenarnya itu hobi atau hanya mengisi waktu luang yang kira-kira bisa menghasilkan? Gitu. Kok dibilang hobi ya? Kalau misalnya aku dibilang hobi itu kebanyakan. Kadang hobi nyanyi, kadang hobi painting, kadang dance juga ada. Kadang banyak sih, cuman kadang ya mengikuti mood. Itu yang nggak bagus sebenarnya sih. Cuman ya sekarang sebenarnya lagi fokus untuk face painting aja sih. Karena kayak effortnya lebih banyak gitu. Karena nih ya, dari yang aku lihat dari face paintingnya dari Bang Aljabar, bagus banget loh. Alhamdulillah, terima kasih. Kayak, biasanya kan aku ngelihat face paintingnya perempuan, terus aku ngelihat yang Bang Aljabar yang juga aku udah pernah ketemu sebelumnya, jadi kayak wah akhirnya face painting dan itu bagus loh. Ya, alhamdulillah. Apalagi waktu yang take-nya latih. Itu sebenarnya seberapa lama sih Bang take videonya dan apa sih kesusahannya sebenarnya? Latih sebenarnya tuh gimana ya? Sebenarnya susah sih enggak. Kalau misalnya dibilang susah, banyak banget face painting yang udah aku buat yang lebih susah dari itu. Yang sampai face paintingnya 5 jam, 6 jam juga ada gitu kan. Buat robek-robek leher, buat robek ini bolong-bolong pipi gitu-gitu kan. Itu lebih lama sebenarnya. Cuman si Lati ini entah kenapa karena kita ini work from home kan di rumah terus kan. Jadi kayak buat deh gitu kan, lagian orang lagi heboh juga nih kan, lagi happening banget sama Lati gitu kan. Yaudah aku tonton deh video-videonya, banyak banget variasi video, tapi aku lihat cewek semua. Iya benar-benar. Kayaknya aku buat cowok deh gitu kan. Ya udah aku buat cowok, tapi apa ya endingnya? Aku lihat nih bongkar-bongkar lemari, aku punya belangkon, aku punya baju ini, baju yang Jawa itu apa namanya aku lupa, lurik atau apa gitu ya. Udah bongkar buat deh begitu. Ya, masih ada kan face paintingnya, ya udah aku buat. Yang paling lama itu buat video yang terakhir yang mulutnya lebar kebuka. Itu yang paling lama sih, buatnya sampai 1 jaman kayak deh. Soalnya itu kan bener-bener itu aja aku udah ngantuk banget. Itu jam berapa ya? 1:30 kok soalnya. 1:30 pagi. Allah. Karena kan awalnya tuh mulainya dari jam 10. Aku bilang, aku udah ngantuk, ya udah. Itu udah banyak banget yang aku kurangin. Maksudnya kan harus ada efek 3D-nya kan. Iya. Itu aja sih yang paling susah. Nah, paling susah sebenarnya itu edit video. Iyalah ya. Karena kan kakak pasti kayak ngatur ini harus bagian ini bagian ini bagian ini gitu. Iya, benar. Jadi kayak ada bagian-bagian yang harus aku cepetin, harus aku lambatin. Terus aku harus kan ternyata gini, kadang orang berpikir video maker itu adalah
gampang banget buat video dapat duit banyak gitu kan, padahal buat video itu susah banget. Susah memang. Terus kita harus menyatu dengan musiknya, terus kita harus menyesuaikan moodnya. Iya benar. Gitu sih, itu yang paling memang susah. Memang susah ya Kak. Next apa sih yang mau dibuat tapi sampai sekarang mungkin belum bisa nih? Apa sih gitu? Oke. Kalau face painting, banyak. Aku pokoknya sekarang lagi berpikir pengen buat campaign. Sementara kan kita lihat orang-orang yang di ini apa namanya ya, yang buat face painting baik cewek ataupun cowok gitu kan. Dia belum ada message, belum ada pesannya gitu. Oh iya, pesan moral ya Kak ya. Ya aku lagi pengen buat campaign aja sih, contohnya kayak akibat rokok, jadi kan dilarang rokok gitu kan. Terus adalah yang lain-lainnya, planning lainnya gitu, yang kita berkarya tapi ada isinya. Ngerti gitu ya? Jangan sekedar bagus, sekedar cantik, sekedar keren, tapi kita nggak ada kasih message-nya gitu sih. Oke. Dari face painting. Udah ada rencana nih kan? Apa sih sebenarnya kendalanya Kak? Misalnya nih entah dari yang Kakak belum sempat nih ngatur jadwalnya atau apa gitu. Sebenarnya apa sih kendalanya? Sebenarnya kendalanya itu ialah bahan. Bahannya karena susah ini ya Kak. Masa-masa corona ini biasanya pesen bahan itu paling lama 3 atau 4 hari atau seminggu lah. Ini nggak bisa 2 minggu. Ya gitulah, mungkin ya mereka juga nyiapkannya susah kali ya. Tapi aku mungkin berdoa nih ya buat Sobat Setipa di rumah. Kita tunggu nih kampanyenya dari Bang Aljabar biar kita semua tahu nih kalau semua yang buat video itu mereka bisa sampein pesan. Jadi yang kayak yang nanti bakal dibuat sama Bang Aljabar, dan mungkin kalian juga bisa mengikutinya tapi dengan pesan-pesan kalian yang lainnya. Oke. Nah Kak, aku mau tanya nih, karena kan dari kegiatan maksud aku kuliah dari jurusan kesehatan masyarakat. Sebenarnya itu keinginan Kakak atau ada sih keinginan lain di luar itu? Aduh, kalau dibilang banyak ya pertanyaan masalah itu ya, karena gini, lihat dari Instagrammu kamu nyanyi, entertain banget gitu kan. Tapi lihat dari profilnya kesehatan masyarakat, nggak nyambung banget gitu kan. Banyak orang bilang gitu. Tapi aku gini, sebenarnya jujur ya, kesehatan masyarakat tuh bukan passion aku sama sekali. Bukan sama sekali. Kayak orang tua aku tuh pengennya aku jadi orang sukses pasti kan. Tapi mereka lebih fokus, aku pengen jadi PNS atau jadi dokter. Pokoknya levelnya lebih tinggi dari mereka gitu kan. Karena mereka dua-duanya, Umi sama Buya aku kan guru kan. Jadi ya pengennya lebih sukses gitu kan. Karena ya siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya sukses gitu kan. Jadi ya kalau aku ikutin kemauanku, aku tuh pengennya di bagian entertain atau bagian dari penerbangan atau misalnya pariwisata gitu kan. Jadi aku awalnya itu ngikutin SNMPTN nih, SNMPTN ujian. Dulu masih SNMPTN. Jadi aku pilih kan ada 3 pilihan tuh, satu kedokteran, kedua FKM, yang ketiga itu pariwisata. Nah pariwisata ini aku lulus nih. Lulus SMP, jarang-jarang lo lulus, anak kampung lulus, lo gila gak? Jadi lulus di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Bandung kan ya? Di Bandung. Nah itu kan cuma satu-satunya, setahu aku di tahun itu satu-satunya S1 pariwisata. Lulus dong gitu kan, alhamdulillah. Nah yaudah kalau after that ya aku minta izin dong, kita kan orang tua. Ternyata mamaku nggak ngasih. Sayang mamaku banget nggak ngasih. Kayak jangan jauh-jauh karena di rumah cuma anaknya 2, satu cowok aku, satu lagi adikku cewek gitu kan. Dan kami itu beda umur tuh 11 tahun. Wah, jauh ya. Jauh banget gitu kan. Jadi ya kalau bisa jangan di Medan aja gitu kan. Dibilang orang tua aku kalau misalnya dimanapun kita sekolah, kalau bener-bener sekolah juga insya Allah berhasil katanya. Jadi aku tuh nggak bisa nggak nurutin orang tua, nggak tahu kenapa. Kayak kalau melangkah tanpa restu orang tua tuh nggak berani. Susah tuh kayaknya. Iya, karena pernah kena bala dulu. Zaman-zaman dulu waktu SMP atau SMA gitu ya. Yang ikut lomba tapi nggak ikut restu orang tua, kayak ada aja halangannya gitu. Susah banget tuh pasti. Iya, makanya aku bilang ya udah deh aku ikut aja kata orang tua aku. Ya udah mereka sekolahkan aku pertama di USU. USU FKM USU di Mandiri, jalur Mandiri gitu kan. Aku bilang, ih gila, banyak juga duit orang tua aku gitu kan. Masuk jalur Mandiri, betul sayang juga duitnya. Karena memang jiwaku tuh nggak di FKM. Jadi rasa aku kayak malas gitu nggak kuliah. Aku pergi latihan paduan suara dulu di USU. Aku pergi pokoknya kegiatan ekstrakurikuler aku utamakan daripada kuliah.
Lama-lama aku rasa beban dong, kayak aku kayak tersadar gitu. Aku udah kuliah, tapi udah habis uang orang tua, tapi aku nggak sekolah, tapi aku harus bilang sama orang tua aku kalau aku tuh nggak nyaman. Oh iya. Gitu kan. Lama-lama beriring jalannya waktu gitu kan, udah aku bilang sama orang tua aku, ya mereka menerima. Tapi tetap orang tua aku tuh pengennya aku di FKM itu juga. Iya benar, FKM itu juga. Ya udah, aku pindah ke Unpri. Unpri itu kan, pindah ke Unpri. Awalnya aku ditawarin kedokteran gigi. Aku bilang gini, jangan kedokteran please, mau kedokteran biasa, kedokteran gigi. Aku paling benci baca buku. Iya. Aku paling benci. Kalau udah dokter, otomatis aku harus banyak belajar dong. Tahu kan bukunya itu, kok ngelempar hewan aja meninggal, wah itu nggak tahu, tebel kali. Itu tebel kali. Kalah kamus. Kok mau ku baca, alamat aku baru 10 halaman pingsan, Pak. Ya kan? Jadi udahlah, aku memilih untuk FKM aja. Oke, aku jalin FKM. Nah, semester 1, semester 2 itu tuh aku benar-benar gimana ya? Enggak kuliah, kayak datang enggak. Tahu enggak IP ku berapa pada saat itu? Berapa? 0,7. 0,7. Ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Pokoknya ini jangan ditiru, 0,7. Jadi memang jiwa aku tuh susah, kayak ngelawan gitu loh. Tapi aku harus ikut orang tua juga, jadi bingung kan. Tibalah ada dibilang audisi Mr. dan Miss Unpri. Tahu. Mr. dan Miss Unpri itu kan kayak duta kampus gitu loh, gitu ya. Nah, ikutlah aku, alhamdulillah menang kan, juara 1 sama Putri Mentari Taruh Tenggeng barengan. Itu partner kakak. Iya, samping ini aku masih pasangan sama dia di tahun 2014 sama Jericho juga. Jericho, Albert dan Alex dan lain-lain semuanya, alhamdulillah semuanya berhasil. Jadi menang, kok nyangka juga menang. Kenapa? Karena aku berpikir awalnya, sorry ya bagi yang Chinese ya, itu sekolah Chinese pasti menang Chinese. Di pikiran aku gitu, pasti menang Chinese karena aku rasa rasisme. Nah, dari situlah aku belajar ternyata orang Chinese tuh gak rasisme sebenarnya. Sorry ya. Anggapan orang kali ya kan. Iya. Nah, alhamdulillah menang. Nah, menang itu nggak mungkin kan seorang Mr. Unpri duta kampus IP-nya 0,7. Astagfirullahaladzim, maaf. Ya kan nggak apa-apa. Jadi gini, di semester aku menang itu, aku nggak tahu dapat ilham dari mana. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihkan aku pencerahan. Tahu nggak IP ku berapa? 3,9. Almost loh, gila. Itu almost sempat aku ini. Ternyata bisa juga aku belajar ya, kelihatan kan, kayak bisa juga aku belajar ya tanpa cheating, tanpa ngopi apa gitu. Bisa juga kan gitu kan. Ya udah, tapi sebelum aku ikut Mr. Unpri itu, sebenarnya aku tuh biasanya setiap ulang tahun tuh dikasih hadiah sama orang tua aku. Pasti mau hadiah nggak usah mahal, yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, di tahun 2013 aku itu nggak dapat kado. Nggak tahu kenapa. Ya udah, aku juga nggak berharap, mungkin karena udah gede, dewasa, yang salah gitu ya kan. Ya udah. Nah, pada saat itu udah 2013, aku tak ingat banget, aku Januari, tanggalnya tanggal 10 apa tanggal 11 aku lupa. Aku disuruh, nak pergi ke travel dong, ngapain? Ambilin. Aku pikir mamaku mau pergi umroh lagi. Ternyata diambil kan, aku ambil barang-barang. Ini kok banyak banget sih, kopernya sampai 4 gini kan gitu kan. Kopernya sampai 4, berkasnya 4. Emang siapa-siapa aja? Dibaca dulu kata gitu. Ya aku itu gila, aku nangis. Aku dihadiahin umroh satu keluarga. Aduh. Oh my god, aku bilang gitu kayak juga. Aduh, aku bilang kayak alhamdulillah banget ya tuh Kak. Antara alhamdulillah sama takut. Aku masih banyak dosa, sholat juga belum lancar, masih bolong-bolong gitu kan. Rasa kayak ibadahku belum lancar, tapi aku dikasih kesempatan itu. Jadi, nah itu, ketika cerita udah pergi ke sana, aku berdoa di depan Ka'bah dong. Doa di depan Ka'bah, aku bilang, ya Allah, itu sebelum aku menang Mr. Unpri ya. Ya Allah, kalau memang benar FKM ini adalah tujuan hidupku, minta tolong padamu, berikan aku jalan, berikan aku pencerahan. Tapi kalau bukan jalannya, berikanlah kelapangan hati untuk orang tuaku untuk menerima aku, dan aku harus memilih jalan apa yang kuinginkan. Nah, pulanglah, menanglah Mr. Unpri.
aku kayaknya udah kode nih dari Allah nih kayaknya. Kayak aku nggak boleh. Maksudnya gini, dari iya FKM kayaknya udah pilihan dari orang tua ya udah. Dan FKM ya udah alhamdulillah udah menang Mister Unpri itu aku udah memperbaiki IP aku. Nah selanjutnya tetap IP aku tetap alhamdulillah lancar terus dan sampai lah lulus gitu kan. Nah lulus kebetulan aku iseng lempar lamaran dong. Oke, ya. Lempar lamaran. Nah lempar lamaran ya nggak diduga-duga nggak salah sangka diterima di salah satu rumah sakit ternama di Kota Medan itu aja sih. Berarti memang doa orang tua. Iya. Bagus banget. Iya mengakulah doa orang tua tuh ya. Jadi makanya aku bilang ya sama kalian yang nonton ya, jangan terlalu gampang untuk emosi karena nggak cocok sama orang tua. Tapi coba kita berpikir positif aja sih. Memang nolak. Tapi kalau misalnya kita menghadapi orang tua dengan bijaksana, dengan dewasa, orang tua pasti ngerti sih. Tapi ya itu kayak rasanya kayak bener ya, kita tuh nggak boleh ngelawan orang tua. Coba kita dengerin aja. Pasti doa orang tua itu doa terbaik untuk anaknya. Yes, pasti berhasil, amin gitu sih. Itu aja sih, makanya kayak rasaku kayak doa orang tua adalah doa yang paling manjur di dunia, rasaku bener. Iya, bener banget sih. Nih buat sobat Stiva di rumah ya, udah dapat pesan nih dari Bang Aljabar. Kalau doa orang tua itu doa yang paling terbaik buat anak-anaknya. Karena pasti orang tua nggak mau anaknya itu susah, apalagi punya nasib yang sama seperti orang tuanya. Mereka pasti mau anaknya itu di atas mereka, biar mereka tuh bisa setidaknya bangga gitu ya Kak. Udah bisa buat anaknya itu di atas. Setidaknya derajat mereka tuh dinaikkan oleh anaknya pasti gitu ya, Kak. Amin gitu. Dan aduh, aku nggak ngebayang sih Kak. Maksudnya hadiahnya itu Kakak bisa pergi umroh bareng sama keluarga dan berdoa di sana. Dan ternyata setahun kemudian ada gitu. Iya, enggak setahun kemudian dong. 2 bulan. Aku bulan Februari, tanggal 13 Februari itu aku berangkat umroh, pulangnya 10 hari kemudian. Dan di bulan 4-nya itu aku udah mulai iming-iming Mister Unpri. Jadi bulan 10-nya aku menang Mister Unpri. Jadi kayak 1 tahun itu kayak memang benar dikabulkan benar dari Allah gitu kan. Ya itulah gitu. Jadi kayak ada pelajaran lah ya. Saya aku kakak masuk FKM, ada lah nih. Saya orang tua jadi kayak wah ternyata anakku nurut nih. Iya. Seneng dong pasti. Makanya sampai sekarang orang tua aku udah nggak mau ngatur-ngatur aku lagi sama. Jadi kayak aku udah diturutin gitu. Mungkin kata orang tua aku, kata ibu aku. Kayaknya aku udah diturutin. Kayaknya sekarang saatnya untuk aku membebaskan dia mau ngapain deh gitu. Karena aku mau ngapa-ngapain itu aku cari duit sendiri gitu. Bahkan aku dari tamat SMA kelas berapa gitu. Beli handphone duit sendiri. Minimal gitu kayak aku tuh kayak mana ya kayak ada punya energi pengen cari duit gitu loh. Makanya pengen nyanyi lah, pengen painting, MC apa semuanya semenjak corona ini nggak ada job ya. Tapi kan Kakak dari situ Kakak bisa ya membuat ide-ide baru lah sebenarnya. Itulah. Ada nggak sih Kak yang ini kan orang tua nih udah membebaskan Kakak. Sekarang gantian nih Kakak yang mau memberikan sesuatu kepada orang tua. Waduh. Cuman sekarang nih masih kayak gak tahan dulu deh atau misalnya tahan dulu dong gitu. Ada nggak sih Kak? Ada. Aku tuh ada rencana pengen mereka kan udah ngadiahkan aku umroh. Pengennya aku ngadiahin lagi umroh tapi bareng satu keluarga lagi. Tapi mungkin itu punya jangka waktu lama lah. Iya, tapi setidaknya itu udah doa yang bagus banget dong dari Kakak. Iya, itu sih. Ya begitulah. Setidaknya ada sih balasan Kakak untuk orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya aku juga pesan sama kalian semuanya nonton, kalau misalnya kalian punya jiwa entertain kayak kata orang tua aku sih, kamu sekolah aja yang benar dulu. Kalau jiwa entertain kan bisa di samping itu. Iya benar. Karena kalau memang kita niat dalam hati kita, mau kamu penyanyi, kamu mau pelukis, kamu mau siapa penari gitu kan, kamu bisa kok belajar sendiri kalau punya niat gitu kan, nggak perlu guru. Sekarang udah banyak di YouTube, ada TikTok walaupun gerakannya gitu-gitu aja, rasa aku sumpah ya, aku dulu ngecengin anak TikTok, sekarang ternyata TikTok tuh susah banget, sumpah ya, walaupun gini-gini ya. Rasa aku TikTok tuh susah banget gitu. Tapi juga aku mau kasih pesan juga sama adik-adik, kok udah tua banget gitu ya. Teman-teman semuanya, apalagi korban bully. Oh, bener banget sekarang. Sorry ya, banyak banget korban bully. Aku dulu korban bully. Jadi kalau misalnya kalian dibully, jangan pendendam, jangan jangan minder diri.
pokoknya tetap semangat aja hidup itu, karena kamu harus menampar orang yang membuli itu dengan prestasi kamu. Iya, bener banget. Gitu. Nah jadi buat kalian nih, mungkin yang teman-teman yang kayak mungkin dijudge sama teman-temannya atau dibully sama teman-temannya, kalian tuh nggak boleh membalas dengan kejahatan. Cukup tunjukkan kalau kalian tuh punya prestasi setelah kalian nanti keluar dari zona tersebut gitu loh. Itu kayak, sih. Kenapa sih kakak bisa sampai dibully? Aku baru tahu loh, karena aku gini. Menurut aku ya, karena aku lihat kakak tuh kan gagah, ya memang laki-laki banget. Oh masa gitu sih, ampun. Masa tuh sampai gemulai loh. Gitu. Ya gimana ya? Aku dari SD tuh dibully bencong. Astaga. Iya beneran. Kamu lihat nggak ini? Ini sorry ya, ini nih. Ini ada bekas luka. Iya. Itu tuh kena lempar batu sama orang. Seriusan. Udah dilempar batu sama orang, terus dibilang bencong, betul lempar. Aku kalau zaman SMP SMA aku kayak diajak gitu nangis. Sekarang bodo amat. Iya, bener. Kau nggak ngasih aku duit, kau ngasih apa? Aku dibilang bencong karena getar loh aku, sumpah masih ingat banget. Aku tuh karena anak guru. Jadi mindset aku tuh harus jangan malu-maluin keluarga. Iya. Aku harus belajar. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, laki-laki ada nggak sih suka belajar? Jarang sih. Kan, nah. Cuma 1 atau 2 gitu kan. Iya, benar. Jadi dari SD itu aku banyak berteman sama perempuan. Kenapa perempuan ini kayak memotivasi belajar loh? Iya, membantu kita. Sorry ya, nggak semua cowok sih. Cuman mungkin di lingkungan hidup aku dari kecil itu memang kebanyakan cewek yang belajar, cowok banyaknya yang ngerokok lah, yang bolos, yang ngelawan guru gitu kan. Bahkan ini aku dilawan. Makanya aku nggak suka, makanya aku lebih suka berteman yang mempunyai efek positif ke kita, gitu. Iya. Makanya alhamdulillah aku tuh dari SD sampai SMA itu nggak pernah lepas dari 3 besar. Wah. Gitu, makanya kayak belajar. Jadi karena aku nggak lemah gemulai, nggak gimana sih pas sekolah. Mungkin orang berpikirnya kakak karena main sama perempuan cewek, iya benar. Sama sampai ke rumah kawanku ya cewek semua, ya belajar gitu. Kadang ya hobinya nari gitu. Aku juga dari SD nari gitu kan, nari adat sih, nari biasa namanya. Juga orang daerah kan dibanggakannya kan nari adat sama nyanyi lagu-lagu adat dulu gitu. Awalnya itu sih, makanya rasaku kayak aku nggak mungkin balas mereka dengan lempar batu juga. Iya, bener, aku nggak mungkin balas ya. Berarti kalau nggak tahu ya, mungkin waktu kecil aku kayak berpikir kalau aku seperti mereka ya sama aja gitu kan. Makanya aku bilang aku coba dengan prestasi, aku coba ikut olimpiade, aku coba ikut lomba-lomba. Jadi pas aku udah menang itu ya rasaku kayak ini aku loh, kayak sombong, geng. Ini aku loh, yang kau ejek bencong itu. Gitu. Ada nggak piala kau di rumah? Gitu kan. Jadi gitu, ada nggak piala kau dalam hati? Tapi nggak ngomong gitu kan. Yaudah, ya makanya dari semenjak itu aku kayak berusaha untuk terus berprestasi. Terus alhamdulillah juga udah pernah ikut lomba nasional. Rasanya kayak seneng aja sih gitu kan, kayak ya begitulah haus akan perlombaan kali ya. Iya. Gitu. Karena dulu kakak tuh pengen membuktikan banget kalau misalnya kakak tuh nggak kayak gitu. Gitu. Iya. Ya begitulah ya. Makanya kalau misalnya kalian yang berteman sama cewek aja, nggak usah malu. Ya udah biarin aja gitu. Ya apa kata orang? Toh juga orang itu nggak biayai kamu hidup kok. Tetap orang tua kamu, selagi orang tua kamu juga menerima kamu sebagai anak, silakan deh. Orang tua tuh nggak bakal ada yang menjahati anaknya semuanya pasti. Iya, bener banget. Makanya orang tua aku pun support. Bahkan di depan orang tua aku pernah loh diajakin gitu. Tapi orang tua aku kayak sebelah kupingnya gitu ya kan, ya udah. Aku juga orang tua aku juga kebal kuping, aku kebal kuping juga lah gitu ya kan. Karena ingat orang tua aku tuh ya, malah orang tua aku yang dampingin aku setiap aku lomba. Gitu, lomba nyanyi, lomba itu. Makanya aku fokus ya di YouTube itu lagu-lagu religi. Karena aku dari kecil tuh lomba lagu Melayu. Lagu Melayu dari SMP. Lagu Melayu sampai SMA. Sampai terakhir buka YouTube juga. Iya, coba lagu religi kenapa lebih dekat sama Melayu kan. Kenapa? Terakhir nih Kak, selain kakak boleh share ke teman-teman, ada nggak sih yang kira-kira nih memotivasi kakak dan kakak boleh salurkan ke sobat Setipa di rumah, biar mereka yang
mungkin mereka kan ada nih adik-adik yang baru tamat SMA, mereka mau lanjut kuliah, cuma mereka masih bimbang, ikut nggak ya sama orang tuaku, atau aku harus ikuti jalanku sendiri aja deh biar orang tuaku mau marah atau apa gitu. Yang memotivasi mereka supaya mereka tetap mau dengerin kata-kata orang tua. Hai sahabat Stipa. Sobat Stipa, ya nggak ada salahnya untuk kita dengarkan orang tua, karena orang tua pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi kalau misalnya pun kalian ingin mengikuti apa yang kalian inginkan, aku sarankan untuk ngomong baik-baik sama orang tua. Karena orang tua dikerasin nggak bisa, karena dia yang membesarkan kita. Iya kan? Bener banget. Jangan dikerasin orang tua, jangan bandal-bandal gitu loh. Karena setetes air mata orang tua itu udah dosa besar bagi kita. Bener banget. Iya, setetes air mata aja tuh udah dosa besar bagi kita gitu ya kan. Jadi ya lebih bagus senyuman indah kita pulang dengan senyuman orang tua, dielus-elus kepala sama orang tua gitu. Selamat ya nak, gini. Gitu kan kebanggaan masing-masing sih gitu. Toh juga yang membesarkan kita dari kecil siapa? Orang tua. Nggak ada salahnya sih kita memberikan membalas jasa orang tua kita gitu ya. Apapun bakat kamu, apapun peminat kamu, apapun yang kamu sukai gitu kan, ngobrol sama orang tua, buatlah orang tua sebagai sahabat. Jangan sahabat kamu anggap sebagai orang tua yang selalu kamu dengerin gitu kan, terbalik gitu ya kan. Jadi saran aku tetap menjunjung tinggi keluarga, orang tua. Jangan lupa juga sering berdoa, beribadah terus. Dan aku mengharap bagi kalian yang dibully nih, ini lagi musim bully banget. Bagi kalian yang dibully, jangan patah semangat, tetap berprestasi, jangan rendah diri. Pokoknya tetap semangat, karena yang membuat diri kita berharga itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ukirlah prestasi setinggi mungkin. Itu aja. Nah, kalian pasti dapat pencerahan nih kan dari Center Bang Aljabar. Oke, jadi dari tadi sih aku manggilnya terbalik nih, tapi it's okay lah ya, nggak masalah. Kita nih orang Medan, manggil kakak boleh, manggil abang juga boleh. Nah, pasti kalian juga dapat kan banyak pelajaran dari Kak Aljabar. Kalian boleh bangun diri kalian itu, buatlah diri kalian sekuat mungkin biar orang lain tuh tidak bisa lagi menjatuhkan kalian. Itu ya kan. Nah, dengan prestasi yang kalian punya, kalian bisa tunjukin kalau aku ini bisa lebih dari kalian yang udah menjatuhkan aku. Bener banget. Nah, makasih banget buat Kak Aljabar. Thank you. Dan aku berharap bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Dan buat kalian ya tadi yang mau kepoin itu ada Instagramnya, YouTube-nya, TikTok-nya buat kalian. TikTok-kan bareng-bareng nih sama Kak Aljabar. Kalian bisa langsung kepoin aja tuh sosial medianya. Dan itu semua benar-benar bisa membuat kalian atau memotivasi kalian yang memang kalian punya bakat tapi kalian malu untuk menunjukkannya. Oke? Sampai ketemu lagi di Stipa Talk kita selanjutnya. Dan buat kalian yang kepo nih sama Kak Aljabar, malu mau tanya di Instagram pribadi, kalian boleh tanya nanti di kolom komentar. Kita akan sampein ke Kak Aljabar biar ada next videonya. Oke? Sampai ketemu lagi di Stipa Talk minggu depan. See you guys!